Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Di malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah nikmat yang sangat besar, di mana kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebuah bulan, sebuah waktu yang kita nantikan sepanjang tahun kita. Kita ingin bertemu dengan Ramadan, kita ingin bertemu dengan Ramadan. Demikianlah sepanjang kehidupan kita, kita ingin bertemu dengan bulan yang istimewa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di tahun ini, alhamdulillah kita masih dapat bertemu dengannya. Ini adalah sebuah nikmat yang besar, nikmat yang sangat membuat kita bahagia, di mana apabila kita melihat sebagian dari saudara-saudara kita Allah takdirkan tidak berkesempatan lagi bertemu dengan bulan ini. Di tahun sebelumnya, di tahun lalu, mereka masih bersama kita menjalani Ramadan, bahkan mungkin sampai dengan berhari raya. Akan tetapi saat ini Allah takdirkan mereka telah mendahului kita. Mereka telah masuk ke dalam tanah. Adapun kita masih berada di atas tanah. Allah masih memberikan waktu, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan usia. Dan itu nikmat yang sangat besar. Saudaraku sekalian, ada satu hal yang perlu kami ingatkan untuk kami sendiri dan untuk saudaraku sekalian dimanapun berada, tentang hal ini, tentang nikmat ini, yaitu kewajiban kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kita mengenal sebuah ayat, lain syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi apabila kalian kufur, tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Oleh karena itu, sebagai bentuk konsekuensi dari syukur, maka kita harus mewujudkannya dalam bentuk yang benar. Bagaimana syukur yang benar? Syukur yang benar adalah menggunakan nikmat untuk taat. Menggunakan nikmat untuk taat. Dan berbicara tentang ketaatan, maka dia adalah bagian dari ibadah. Setiap ibadah pasti ketaatan. Dan berbicara tentang ibadah, maka Ramadan itu adalah sebuah musim ibadah yang di dalamnya terdapat banyak ragam ibadah yang dapat kita lakukan. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, kami ingin memberikan sebuah nasihat untuk diri kami sendiri dan untuk saudaraku sekalian dimanapun berada, mengenai sebuah ibadah yang sangat terkait dengan bulan Ramadan. Apabila kita membaca ayat siam, ayat yang memerintahkan mengenai puasa di bulan Ramadan, maka kita akan mendapati kelanjutan dari ayat tadi. Kita sudah sangat sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, lanjutkan ayat setelahnya dan ayat setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inilah yang akan kami tekankan menjadi peringatan bagi kami dan saudaraku sekalian mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran dan bagaimana interaksi kita selama bulan ini. Tentu banyak yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran tersebut, akan tetapi yang ingin kami ingatkan adalah kadar paling minimnya. Kadar paling minim dalam interaksi tersebut yaitu membacanya. Membaca Al-Quranul Karim. Dan sebuah hal yang kita sadari bersama, sebuah tantangan yang kita ketahui bersama, di mana saat ini kita banyak menghabiskan waktu kita dengan gadget kita, dengan smartphone kita, dengan medsos kita. Ya. Inilah yang harus kita jaga selama bulan Ramadan ini. Inilah yang harus kita waspadai agar tidak mencuri waktu kita selama bulan Ramadan.
Memang di antara kita ada yang membutuhkan hal tersebut, berinteraksi, membuka aplikasi, kemudian dengan segala macam kebutuhannya, silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi kita ingat bahwa Ramadan unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka usahakan berikan kadar paling minim yang bisa kita berikan untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin bertambah dekat dengan kalamullah, ya, dengan kalamullah. Dan kalau kita mau jujur, betapa sering kita lebih mencari HP daripada mencari mushaf, ya. Kita lebih sering mencari HP daripada mencari mushaf. Mushaf tergeletak begitu saja. HP begitu kita bangun tidur kita mencarinya. Mushaf tertinggal ketika kita pergi berangkat kerja, pergi ke tempatnya, keluar rumah, kita tidak mencarinya. HP tertinggal, kita mencarinya dan kita kembali ke rumah hanya untuk mengambil HP. Ya, memang disadari di dalam alat tersebut terdapat banyak hal yang bisa memenuhi kebutuhan kita, ya, khususnya dalam hal komunikasi ataupun yang sekarang banyak aplikasi yang mendukungnya. Baik, akan tetapi mari kita usahakan agar perhatian kita terhadap Al-Quran lebih meningkat di bulan ini, ya. Dan kami juga pahami bahwa ketika kita membuka HP, membuka medsos, membuka informasi yang ada di situ, ada hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena kita bisa memahaminya, karena kita bisa mengetahui isinya, sehingga kita tertarik untuk membuka ini, membuka itu, ya, mengeksplor ini, mengeksplor itu. Akan tetapi Al-Quranul Karim mungkin sedikit dari kita yang memahaminya, ya. Apakah terkendala dari bahasanya atau bacaannya, ya. Dan itu kendala bagi kita semua. Akan tetapi marilah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini kita benar-benar memperhatikan kalamullah. Kita benar-benar memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya. Dan kami juga paham di antara kita berbeda tingkatan, ada yang lebih, ada yang kurang dalam hal membaca Al-Quran. Ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, buta huruf Al-Quran. Jika ini yang terjadi, apa yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Ya, bisa kita upayakan dengan mendengarkan, atau kita berusaha belajar di bulan ini. Belilah, kita tahu ada sebuah media untuk belajar, yaitu Iqra, jilid 1 sampai jilid 6. Beli kitab tersebut, baca, dan tunjukkan kepada Allah bahwa di bulan ini kita benar-benar ingin belajar. Satu jilid Iqra itu terdiri dari kurang lebih 30 lembar. Paling minimnya kita membaca satu halaman, 30 halaman, ya. Paling minimnya kita membaca satu halaman. Selama 1 bulan ternyata kita cuman selesai 1 jilid, tidak masalah. Yang penting kita benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah. Silakan baca di akhir surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan jalannya. Ya, kami akan tunjukkan jalannya. Ini bagi yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca tapi belum yakin apakah bacaannya sudah benar atau belum, makhorijul hurufnya, tajwidnya sudah benar atau belum, silahkan tetap dibaca, dengan apa yang bisa kita mau, dengan apa yang bisa kita baca. Apalagi bagi yang telah lancar, maka malu bagi kita apabila kita lewatkan begitu saja. Ini masih di malam pertama. Jangan sampai penyesalan itu muncul di malam-malam terakhir. Kenapa saya belum menyelesaikan bacaan ini? Kenapa saya belum menyelesaikan juz-juz ini? Ini masih di malam pertama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Mari kita tanyakan kepada diri kita, kemana mushaf ini?
kapan terakhir kita membaca mushaf ini? Dan di bulan ini, setelah kita bersyukur Allah telah memberikan nikmat, bertemu lagi, diberikan kesempatan, maka kita wujudkan syukur tersebut dengan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita memperhatikan kalamnya dengan standar paling minim, yaitu membaca. Ini yang bisa kami sampaikan, mengingatkan diri kami sendiri dan saudaraku sekalian dimanapun berada. Syukuri nikmat kesempatan bertemu kembali dengan Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kalamullah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dengan kadar paling minim, yaitu membacanya. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca kalamullah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.